Dan saatnya kita masuk ke segmen politik, terutama membahas terkait dengan jelang Pilkada 2024. Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang menjadi rebutan di Pilkada menuai polemik di tengah putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah. Seberapa lari sebenarnya nama Kaisang untuk bisa menang di Pilkada? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dedek Prayudi, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat pagi Bang Uki, Mas Toto. Selamat pagi. Baik, saya ke Bang Uki terlebih dahulu. Bang Uki, ini kita tadi sudah melihat ya pengantarnya bahwa dukungan terhadap Mas Kaisang, Ketua Umum PSI ini cukup banyak di berbagai daerah. Bagaimana PSI meresponinya? Apakah akan serius? Ya, hingga saat ini belum ada pembahasan, belum ada rencana untuk membawa Mas Kaisang untuk maju ke Pilkada 2024. Jadi Mas Kaisang sendiri hingga hari ini ya masih sibuk menjaring nama-nama potensial ya yang segaris dengan DNA PSI, yaitu anti korupsi, anti intoleransi, untuk maju ke Pilkada 2024 di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tapi untuk Mas Kaisang sendiri ya ini belum pernah dibicarakan ya, apalagi direncanakan, apalagi sudah mendaftarkan nama Mas Ketum ke Des Pilkada kami. Sehingga dapat kami katakan ya bahwa isu yang beredar ya bahwa Mas Kaisang akan maju di Surabaya kah atau didukung di Bekasi kah atau disandingkan dengan Mas Budi ya dari Gerindra kah ya, itu datangnya bukan aspirasi dari kami ya. Dari kami sampai dengan saat ini ya Mas Kaisang itu tidak maju pilkada gitu. Dan akan tetapi kami sangat menghargai ya aspirasi yang datangnya, ada yang dari masyarakat, ada yang dari partai politik lain, ada yang dari gerakan relawan Prabowo Gibran dan lain-lain. Itu artinya masyarakat mengakui akan kebutuhan darah segar anak muda yang berpotensi untuk memimpin daerah-daerah di Indonesia. Oke, tapi di internal PSI saat ini Bang Uki sudah ada belum penjaringan nama-nama yang akan diusung dan kira-kira ada tidak nama Mas Kaisang? Sampai dengan saat ini nggak ada, Mbak. Sampai dengan saat ini nggak ada. Jadi dapat saya pastikan ya, seorang ketua umum sekalipun ya, seorang Mas Kaisang Pangarep sekalipun, apabila ingin maju pilkada ya, maka harus melalui proses administratif yang sama dengan calon-calon yang lain, di mana beliau harus mendaftar ke Des Pilkada kami. Ya, tapi hingga hari ini jangankan mendaftar, Mbak ya. Artinya biasanya kan kalau misalnya seorang ketum yang ingin maju itu kan pasti kan di DPP itu ada dirapatkan dulu ya, dibahas dulu, lalu kemudian dibuat perencanaannya dan lain-lain. Tapi hingga hari ini rapatnya itu aja nggak pernah ada ya. Saya pernah beberapa kali berada di ruangan yang sama ya dengan Des Pilkada kah, atau sewaktu itu masih pembicaraan informal kah. Jadi pembicaraan formal maupun informal ya, saya sudah mendengar ada nama-nama potensial, dan saat itu ya saya berani menjamin ya bahwa baik itu di percakapan formal, baik itu di percakapan informal, tidak ada rencana atau setidaknya belum ada rencana ya Mas Kaisang untuk maju ke Pilkada 2024 di daerah manapun di Indonesia, Mbak. Oke. Nah, Mas Toto, melihat fenomena munculnya nama Kaisang Pangarep di berbagai daerah, mulai dari Depok dari tahun lalu ya, kemudian Bekasi, Surabaya, hingga Pilgub Jakarta. Apa sebetulnya yang terjadi di balik fenomena ini, Mas Toto? Iya, fenomena ini kan sebenarnya memang sudah berurutan terjadi ya. Ketika kita melihat dulu di Depok, lalu kemudian Bekasi, lalu kemudian DKI, dan menjadi meledak ketika ada sebuah keputusan yang sifatnya kontroversial dari MA. Ya, buat saya kenapa sangat kontroversial, nggak masuk di akal sehat saya sampai sekarang. Orang dianggap menjadi calon hanya dibatasi pada saat pelantikan terpilih. Padahal jelas dalam semua PKPU yang ada menjelaskan mengenai persyaratan calon dalam pilkada, mau PKPU 13 2010, PKPU 3 2017, dan PKPU 9 2020 yang digugat kemarin, itu jelas masuk dalam syarat pencalonan. Tiba-tiba masuk terminologi saat penetapan terpilih. Buat saya itu artinya bukan syarat pencalonan, tapi syarat pemenang.
Nah, keputusan kontroversial ini kan kemudian dikaitkan dengan Kaisang. Apakah itu mengada-ngada? Tidak juga. Karena kebetulan perubahan aturan, kalau memang PKPU nanti akan menyesuaikan keputusan MA, itu hanya menguntungkan orang yang lahir katakanlah setelah 22 September 94 sampai akhir Desember 94, katakanlah seperti itu. Mas Kaisang kebetulan lahirnya 25 Desember 94. Itu yang menyebabkan kecurigaan menjadi muncul. Orang mengkaitkan dengan apa yang terjadi pada keputusan MK 90 tahun 2023 terkait yang dikaitkan dengan Mas Gibran. Itu yang menurut saya kemudian menjadi catatan tersendiri ya. Ketika kemudian sebenarnya belum tentu saya meyakini Mas Kaisang ingin maju. Atau belum tentu juga kalau orang menarik Pak Jokowi menginginkan Kaisang maju sehingga katakanlah ada intervensi kekuasaan terhadap keputusan MA. Tapi ini kan linier ya dengan upaya-upaya mendorong Kaisang di daerah-daerah lain. Poin saya adalah harusnya Pak Jokowi dan Mas Kaisang malah harus lebih berhati-hati terhadap dorongan-dorongan seperti ini. Karena kan dorongan Mas Kaisang maju di banyak daerah, itu bisa dilihat dari dua kacamata loh. Di satu sisi adalah sebuah pujian bahwa seakan-akan Mas Kaisang ini anak muda segala bisa, ngerti Surabaya, ngerti Bekasi, ngerti DKI Jakarta. Tapi dari sisi kacamata lain bisa juga ini menurut saya sebuah hinaan politik. Seakan-akan ada pihak-pihak yang menganggap Mas Kaisang ini pengangguran politik. Harus dicarikan kerjaan sampai di banyak daerah. Padahal seyogianya menurut saya seorang ketua umum dari sebuah partai katakanlah yang ingin berkiprah di level nasional harusnya fokus di partainya. Agak aneh kalau kemudian diposisikan menjadi hanya seorang kepala daerah, apalagi di level wali kota atau bupati. Buat saya itu malah sebuah penghinaan politik. Fokus di internal partai tadi sudah dijawab ya oleh Bang Uki bahwa memang sekarang sedang fokus. Tapi pertanyaan yang belum dijawab, apakah Mas Kaisang akan menjemput bola yang sudah diberikan oleh MA begitu. Dan kita masih menantikan juga bagaimana nanti dari KPU. Kita akan membahas usai jeda. Mas Toto dan Bang Uki tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.